Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 2 dalam seni budaya di seni rupa, yaitu menggambar ilustrasi untuk kelas 8 semester 1. Kompetensi dasarnya ada di seni rupa KD 3.2, yaitu memahami konsep dan prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual dan digital. Dan 4.2 menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian gambar ilustrasi dan sejarah gambar ilustrasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fungsi dan tujuan menggambar ilustrasi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi corak dan jenis-jenis gambar ilustrasi. Dan terakhir, peserta didik mampu menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Konsep menggambar ilustrasi. Secara etimologis atau asal bahasa, istilah ilustrasi diambil dari bahasa Inggris illustration, atau kata kerjanya adalah to illustrate. Berasal dari bahasa Latin illustrare, yang berarti membuat terang. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut illustratie. Artinya suatu hiasan dengan gambar atau pembuatan sesuatu yang jelas. Dari pengertian tersebut kemudian berkembang menjadi membuat jelas dan terang. Jadi gambar ilustrasi itu membuat jelas dan terang. Poin berikutnya, ilustrasi, yaitu seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi penjelasan suatu maksud atau tujuan secara visual. Ilustrasi mencakup gambar-gambar yang dibuat untuk menceritakan narasi yang ada dalam teks itu sendiri. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang atau membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Jadi harus jelas gambarnya itu supaya yang melihat mampu berimajinasi dengan gambar tersebut. Poin berikutnya, menggambar ilustrasi adalah cara menggambar yang lebih mengutamakan fungsi gambar itu sendiri sebagai bahasa untuk menerangkan atau menjelaskan suatu hal atau keadaan. Jadi menggambar ilustrasi itu mengutamakan fungsi gambar sebagai bahasa atau penyampai pesan. Nah, sejarah perkembangan ilustrasi. Poin pertama, sejarah seni ilustrasi dimulai antara tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi, saat karya seni ilustrasi pertama diketahui dibuat di Mesir sebagai penjelas naskah yang ditulis pada papirus dalam bentuk gulungan. Subjek naskah tersebut meliputi hal keagamaan maupun keduniaan, meliputi astronomi, magis, cerita binatang atau erotika. Corak karyanya memiliki kesamaan dengan corak lukisan dinding yang ditemukan pada makam Fir'aun. Itu ada di sebelah kanan contohnya seperti itu. Poin yang kedua, pada perkembangannya ilustrasi tidak hanya sebagai sarana pendukung cerita, namun dapat pula mengisi ruang kosong, misalnya majalah, koran, tabloid, atau lain-lain yang bentuknya bermacam-macam, diantaranya karya seni sketsa, lukis, grafis, desain, kartun, atau lainnya. Pengertian yang luas, ilustrasi didefinisikan sebagai gambar yang bercerita. Perkembangan ilustrasi di Indonesia. Ilustrasi di Indonesia sudah dikenal sejak lama. Sejarah menunjukkan bahwa sebenarnya nenek moyang kita pada zaman prasejarah sudah mengenal ilustrasi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya gambar di dalam dinding di Gua Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan, yang dibuat pada zaman Paleolitikum, zaman purba dulu ya. Itu contohnya ada di sebelah kanan. Seni ilustrasi di Indonesia diperkirakan berkembang sekitar abad 13 sampai 15 Masehi. Sejalan dengan perkembangan relief yang menggambarkan berbagai adegan kehidupan masyarakat pada dinding candi atau gambar yang menghiasi naskah kuno. Gambar ilustrasi juga ada yang
terdapat pada daun lontar dan juga wayang beber. Nah, poin berikutnya, pada tanggal 22 September 1917 banyak bermunculan ilustrator Indonesia, antara lain ada Ardi Soma, Abdul Salam, Kasyadi, Nasrun, dan mungkin masih banyak lagi. Poin berikutnya, pada masa pendudukan Jepang dibentuk badan sensor yang bertujuan untuk mengatur hasil karya yang dibuat oleh ilustrator. Pada masa Orde Lama, Indonesia mulai membuat ilustrasi untuk uang kertas. Sedangkan pada masa Orde Baru, ilustrator Indonesia berkembang pesat, terutama ilustrasi buku-buku cerita maupun buku pengetahuan yang seperti sekarang ini. Tentu di setiap buku, misal buku pelajaran kalian, ada gambar. Nah, itu yang dinamakan ilustrasi pada buku. Yang poin berikutnya adalah seni ilustrasi di Indonesia meliputi ilustrasi etnik, ada juga naratif berbentuk narasi, kemudian ilustrasi provokatif, contohnya itu karikatur, ilustrasi organisasi profesi yaitu kumpulan ilustrator seperti itu, ilustrasi ekspresi personal ya perseorangan, dan ilustrasi dalam konteks pendidikan. Banyak sekali contoh, bisa poster dari dalam sekolahan atau lingkungan pendidikan. Dan berikutnya adalah corak atau gaya gambar ilustrasi. Yang pertama ada realis. Realis ini penggambarannya dibuat semirip mungkin dengan keadaan aslinya atau sebenarnya. Baik proporsi maupun anatomi dibuat sama, menyerupai dengan objek yang digambar. Contohnya ada di sebelah kanannya, itu lukisan yang sangat realis, mirip dengan foto gitu ya. Yang kedua adalah surrealis. Gaya gambar di mana menitik beratkan kepada fantasi atau khayal, tidak nyata, misteri, dan ada kalanya menggunakan pendekatan gaya metafora, gaya hiperbola, dan gaya humanoid. Itu di contohnya sebelah kanan ada seorang wanita dan banyak sekali kupu-kupu yang diikat. Nah, seakan-akan kupu-kupu itu adalah peliharaannya. Dan kemungkinan kalau secara nyata itu tidak mungkin ya kupu-kupu diikat semacam misal kucing atau anjing seperti itu ya. Selanjutnya adalah corak kartunis, dibuat dengan lebih lucu, sederhana dari realis. Cirinya lucu dan menghibur ya. Kartun itu kan coraknya kartunis. Kemudian corak karikaturis, dibuat dengan cara mengubah bentuk objek atau mendeformasi dengan bentuk yang dilebih-lebihkan. Paling sering atau paling terlihat jelas adalah bentuk kepalanya dibuat lebih besar. Ini contohnya ada di sebelah kanan tulisan. Selanjutnya adalah corak pop art, gaya gambar yang saling menindih objek satu dengan objek lainnya, dan terkadang objek itu tidak berhubungan sama sekali, namun dapat memberi makna juga arti. Pop art dapat berupa foto maupun ilustrasi gambar, atau keduanya digabungkan bersama-sama, tentu dengan efek yang membuat gaya ilustrasi ini mudah untuk dikenali, yaitu contohnya ada di sebelah kanannya. Pop art semacam itu, warnanya lebih mencolok dan kontras. Yang berikutnya adalah corak dekoratif, dibuat untuk memenuhi fungsi hiasan dengan cara distilisasi. Stilisasi merupakan teknik mengubah bentuk objek tanpa meninggalkan ciri khas aslinya. Itu contohnya sebelah kanannya, mulai dari bentuk pohon, awan, itu sudah mendapatkan stilisasi. Meskipun gambarnya sangat sederhana, tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Nah, berikutnya juga ada Japanese style dan juga American style. Untuk Japanese style, gaya gambar merujuk kepada gaya gambar manga atau komik Jepang. Cirinya terkenal dengan matanya yang besar si tokoh, corak rambut kaya warna, banyak sekali warna-warna rambutnya, hingga gestur tokoh tidak wajar atau normal sesuai keadaan atau kehidupan nyata. Ketika kalian membaca komik atau menonton anime,
kurang lebih seperti itu Japanese style. Kemudian untuk American style, gaya gambarnya dimana merujuk pada gaya gambar Amerika, kebanyakan mengenai heroisme atau kepahlawanan. Contohnya Marvel atau Avenger atau DC gitu ya. Dengan ciri tubuh si tokoh itu penuh otot, muka sekipat, dan efek kadangkala yang berlebihan. Itu perbedaan antara American style dan juga Japanese style. Nah, yang berikutnya kita ke jenis-jenis ilustrasi. Kalau tadi coraknya, lalu sekarang jenisnya. Yang pertama ada kartun. Kartun sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu karton atau artinya kertas. Diperluas maknanya sebagai gambar humor atau satir. Satir itu sindiran. Dalam sejarah klasik, pelukis Honor Daumir telah membuat sekitar 4.000-an kartun untuk menggambarkan kondisi sosial dan moral pada abad ke-19 di Prancis. Pada perkembangannya, kartun dapat dibuat pula untuk sebuah kesenangan saja, tanpa perlu satir gitu atau humor. Kemudian lelucon dan bermain-main. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia, hewan, maupun lainnya berisi cerita humor yang bersifat menghibur. Pengertiannya, kartun adalah dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa, biasanya disukai oleh anak-anak karena bersifat menghibur. Orang yang membuat kartun disebut kartunis, sedangkan untuk istilah anime adalah kartun dalam bahasa Jepang. Itu ada contoh kartun. Yang pertama ada One Piece, itu contoh Japanese style. Kemudian ada Avenger, itu American style. Dan juga ada anime lagi, Tokyo Revenge, itu dari Jepang. Dan berikutnya adalah contoh kartun chibi. Chibi itu kalau di Jepang artinya anak, jadi kekanak-kanakan gitu ya kartunya. Lanjut, yang kedua adalah karikatur. Karikatur yaitu atau potret karikatur awal ditemukannya pada tahun 1600-an. Sebuah potret karya Annibale Carracci berada di Museum Stockholm yang menggambarkan penyanyi Italia dan istrinya. Karikatur merupakan sejenis kartun olok-olok yang mengandung pesan dan sindiran yang terbentuk dari proses deformasi atas figur aslinya. Karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, dan terkadang mengandung kritik dan sindiran. Poin berikutnya, karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Kata karikatur berasal dari Italia yaitu caricare, yang berarti memberi muatan atau melebih-lebihkan. Karikatur dibedakan dari kartun karena karikatur tidak membentuk cerita sebagaimana kartun. Namun karikatur dapat menjadi unsur dalam kartun, misalnya dalam kartun editorial atau dikenal sebagai kartun politik. Orang yang membuat karikatur disebut sebagai karikaturis. Itu di bawahnya ada beberapa contoh karikatur, mulai dari karikatur Gus Dur, kemudian Messi, Jokowi, dan juga Mr. Bean. Seperti itu karikatur, ciri-cirinya dilebih-lebihkan terutama pada bagian kepalanya atau berupa sindiran. Yang ketiga adalah komik. Kata komik berasal dari bahasa Prancis comique, yang sebagai kata sifat artinya lucu atau menggelikan, dan sebagai kata benda artinya pelawak atau badut. Nah, comique itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu komikos, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya comics, istilah yang merupakan perwujudan sastra gambar. Komik terdiri atas rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita, bentuknya berpanel-panel dan berkesinambungan. Poin berikutnya, komik merupakan karya seni rupa dua dimensi atau sastra gambar, berbentuk cerita berisi gambar-gambar statis atau gambar tidak bergerak.
dilengkapi dengan kata-kata dan gelembung atau balon kata sebagai penjelas gambar yang berkesinambungan tersusun dalam panel-panel sehingga membentuk jalinan cerita. Ini ada beberapa contoh komik Sri Asih. Yang pertama ini yang kekinian, gayanya lebih ke Japanese style, dan yang kedua ini Sri Asih versi aslinya, lebih stylenya style Indonesia. Berikutnya ini contoh komik atau dalamnya komik One Piece seperti itu, dan ada juga komik strip. Lanjut, yang berikutnya adalah poster. Poster adalah karya seni rupa dua dimensi sebagai media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai untuk melakukan suatu berdasarkan tujuan isinya. Jadi poster itu perpaduan antara gambar dan tulisan. Ketika hanya tulisan saja mungkin identiknya lebih ke slogan. Poin berikutnya, pada mulanya poster berupa maklumat atau semacam surat edaran yang ditulis di atas panel kayu atau tembok. Itu terjadi di Yunani dan Italia. Kapan persisnya tidak cukup jelas. Yang tentu poster berkembang saat ini tak lepas berasal dari poster kuno yang ditemukan oleh Alois Senefelder di Munich pada tahun 1798. Akhir tahun 1800-an, pelukis Henry de Toulouse-Lautrec dan Alphonse Mucha memicu poster diproduksi pada batu litograf. Poster pertama Toulouse-Lautrec dilakukan tahun 1891. Kopian karyanya kini dinilai tinggi oleh kalangan kolektor dan museum seni. Ini ada contohnya, ada poster sepak bola, poster film, atau poster acara. Lanjut, yang berikutnya adalah ilustrasi karya sastra atau cover dan cover atau sampul. Ilustrasi karya sastra bertujuan untuk memberi penguatan dan mempertegas narasi di dalam materi atau karya sastra, sehingga para pembaca dapat mengimajinasikan narasi atau karya tersebut. Itu di sebelahnya ada narasi kuno atau teks kuno, dan berikutnya ada semacam puisi dengan tokoh itu gambar wanita gitu ya. Yang berikutnya adalah ilustrasi cover atau sampul. Sampul atau halaman paling depan atau kulit pada bagian luar dari suatu dokumen, bisa makalah, proposal, laporan skripsi, hingga buku. Itu ada contoh ilustrasi cover pada novel seperti itu ya. Lanjut, yang berikutnya adalah ilustrasi vignette. Gambar ilustrasi vignette pada dasarnya merupakan sekumpulan gambar yang berisi dari beberapa tahapan garis yang membentuk dalam mengisi bidang kosong dalam kertas narasi atau teks, berfungsi mengisi kolom maupun menghias halaman yang kosong pada karya sastra, majalah maupun surat kabar. Nah, misal vignette dalam Al-Quran seperti itu ya, biasanya pinggir atau dalam kaligrafi itu hiasannya semacam itu. Dan ini untuk vignette misal dalam undangan atau apa, contohnya seperti itu. Yang berikutnya ada wayang beber dan prasi. Wayang beber yaitu sebuah pertunjukan wayang yang dilakukan dengan cara membeberkan atau membentangkan lembaran kertas atau kain bergambar dengan stilisasi wayang kulit disertai narasi-narasi oleh dalang. Seperti itu wayang beber, cara menceritakannya ditunjuk oleh dalang, diceritakan dari gambar per gambar seperti itu. Kemudian prasi, cerita bergambar berbentuk semacam gulungan dari bambu. Istilah lainnya adalah komik dari Bali. Prasi itu semacam wayang beber tapi di bambu, ini berasal dari Bali. Yang berikutnya adalah teknik menggambar ilustrasi. Teknik manual ini ya, dibuat dengan kemampuan menggambar menggunakan tangan manusia tanpa ada pengolahan dari
teknik komputerisasi dengan mengandalkan kepiawaian atau keterampilan bagi yang menggambarnya. Teknik manual dibagi menjadi dua, yaitu teknik kering dan teknik basah. Pertama, menggambar ilustrasi dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Ilustrasi dapat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas, kemudian dibuat sketsa, diberi aksen garis atau warna dengan media kering yang digunakan. Bisa pensil, pensil warna, krayon, drawing pen, korkol, arang, dan sejenisnya. Yang kedua, teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain seperti cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar, bisa kertas atau kanvas, kemudian diberi warna sesuai dengan media basah yang ditentukan. Dan untuk teknik digital, yang kedua ya, dibuat dengan menggunakan komputer melalui program tertentu. Jenis gambar hasil digital meliputi gambar vektor atau gambar tidak terpengaruh adanya resolusi. Aplikasinya Corel Draw atau Adobe Illustrator. Yang kedua, gambar bitmap, gambar yang dihasilkan oleh sekumpulan titik atau pixel. Ini aplikasinya adalah Photoshop. Yang ketiga, foto. Pengolahan ilustrasi foto dapat melalui proses editing menggunakan komputer. Aplikasi Photoshop ya. Menggambar ilustrasi dengan teknik digital juga dapat menggunakan handphone Android melalui beberapa aplikasi, misalnya Medibank Paint, Ibis Paint, Clip Studio Paint, Sketchbook, Infinity Design, dan sebagainya. Terus di sebelahnya itu ada logo-logo aplikasinya, mulai dari PS itu Photoshop, A itu Adobe Illustrator, kemudian Corel Draw seperti itu, kemudian IP itu Ibis Paint, yang gambar pensil ini adalah Sketchbook, sebelahnya itu Medibank, bawahnya Infinity Design, dan terakhir Clip Studio Paint. Nah, yang terakhir adalah prosedur menggambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan atau tema gambar. Kalian mau menggambar apa? Kemudian menentukan coraknya. Coraknya mau kartun, mau karikatur, Japanese style, American style, atau realis atau surrealis. Itu tentukan dulu. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Mau teknik digital atau manual, nanti disesuaikan. Pertama, tentu membuat sketch semacam itu, kemudian didetail. Setelah detail, digelap terang atau pewarnaan. Setelah itu, diberi latar belakang supaya gambarnya lebih bagus dan menarik. Dan finishing. Finishing itu membuang bagian yang tidak perlu atau menambahkan atau mempercantik sehingga hasil akhirnya itu bagus. Untuk tugas lebih jelasnya nanti bisa dibaca sendiri di e-learning ya. Nah, ini berikut beberapa contoh karya ilustrasi dengan tema media pensil warna atau krayon. Ini digambar oleh anak SD ya, kelas 2 atau 3 SD itu ya. Gambarnya sudah semacam itu. Nah, harapan saya tugasnya itu kalian mampu menggambar kurang lebih seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam masa pandemi ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah diberikan, jangan ditunda-tunda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.